Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisa dan perancangan sistem informasi terkait kasirku, di mana kami beranggotakan Tania Rahmadesia dengan NIM F1 S1 18045, Denny Cahyadi Sundara dengan NIM F1 S1 19083, Franco Arasid Aretonang NIM F1 S1 19085, Muhammad Hadapi NIM F1 S1 19086, Al-Kautsar Maulana Ibnu Asabil dengan NIM F1 S1 19091, kemudian Devni Adaha Salsabila dengan NIM F1 S1 142. Studi kasus analisa dan perancangan kasirku. Deskripsi singkat Bus Fitness. Bus Fitness merupakan toko alat fitness yang berada di Jambi, di mana terdapat alat-alat olahraga yang dijual untuk membantu meningkatkan kebugaran dan membentuk otot tubuh. Bus Fitness ini setelah dianalisa memiliki permasalahan terkait kasirku. Kemudian analisis sistem yang sedang berjalan. Pada Bus Fitness belum menggunakan sistem komputerisasi yang bersifat website, di mana sistem informasinya hanya dicatat pada sebuah buku, belum terdapat fitur pencatatan alat-alat yang dimiliki. Pengeluaran untuk pembelian alat serta keuntungan tiap bulan masih menggunakan sistem manual yang belum terkomputerisasi. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini merupakan proses pemecahan sistem menjadi beberapa subsistem yang lingkupnya lebih kecil. Analisis kebutuhan sistem ini dilakukan dengan mengidentifikasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang terdapat dilihat sebagai berikut. Kemudian masuk ke 3.1, kebutuhan fungsional sistem. Di sini ada namanya admin. Fungsionalitas sistem untuk admin adalah sebagai berikut. Ada fungsi melihat informasi, kemudian mengolah user, fungsi mengolah data, fungsi kasir, fungsi login, dan fungsi logout. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Sistem pemodelan non-fungsional, sistem merupakan kebalikan. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Sistem pemodelan non-fungsional sistem merupakan kebalikan dari fungsional sistem. Pada kebutuhan non-fungsional, maka diharapkan sistem yang dirancangkan mampu memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, usability, yaitu mudah untuk digunakan oleh petugas berwenang dalam mengakses informasi. Kemudian informasi yang ditampilkan selalu update oleh user sehingga mampu menampilkan informasi yang up to date. Kemudian functionality, sistem mudah diakses oleh admin karena berbasis web. Kemudian sistem dapat diakses 24 jam. Kemudian di sini ada security, di mana informasi bersifat privasi dan tidak ditampilkan ke publik. Kemudian admin yang berwenang diberi username dan password. Kemudian untuk diagram use case akan dijelaskan oleh saudari Tania Rahmadesia. Selanjutnya, diagram use case. Spesifikasi use case. Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem dan non-fungsional sistem, maka dapat diasumsikan sistem informasi berbasis web pada Bus Fitness adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat melihat informasi dan mengelola informasi tentang data member, data alat, dan juga data pembukuan. Untuk melakukan pengelolaan informasi tersebut, admin juga harus login dulu ke sistem. Definisi aktor dan use case. Berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan, aktor dan use case yang berperan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktor admin. Admin dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu melihat informasi dan melakukan logout. Definisi use case. Yang pertama, use case 1, melihat informasi dilakukan oleh semua aktor. Yang kedua, use case 2, mengelola akses dilakukan admin. Yang ketiga, use case 3, mengelola data user dilakukan admin. Yang keempat, use case 4, login dilakukan oleh semua aktor. Yang kelima, use case 5, logout dilakukan oleh semua aktor. Yang keenam, use case 6, mengelola data informasi dilakukan aktor. Yang ketujuh, use case 7, melakukan kasir dilakukan oleh aktor, yaitu admin.
Diagram use case layanan informasi persediaan bus fitness. Model use case ditentukan atas dasar kebutuhan fungsi-fungsi yang akan dibangun. Berdasarkan asumsi yang digunakan dapat digambarkan diagram use case layanan informasi persediaan bus fitness adalah sebagai berikut. Berdasarkan use case diagram sistem kasir bus fitness pada gambar 4.1, diketahui bahwa aktor hanya terdiri dari admin. Dari gambar 4.1 juga diketahui bahwa admin dapat mengelola ASCII use case 2. Diketahui juga bahwa selain dapat melihat disediakan, admin juga dapat mengelola data user use case 3 dan juga mengelola data informasi dan melakukan kegiatan use case 7. Namun, untuk melakukan semua kegiatan pada sistem, sebelumnya seluruh aktor harus melakukan proses login use case 4 terlebih dahulu. Selanjutnya, diagram use case sistem informasi persediaan bus fitness untuk admin. Berdasarkan asumsi yang digunakan dapat digambarkan diagram use case sistem kasir bus fitness untuk admin sebagai berikut. Berdasarkan diagram use case sistem informasi persediaan bus fitness untuk admin pada gambar 4.2, dapat diketahui bahwa admin dapat melakukan kegiatan use case 1, yaitu melihat informasi. Use case 2 mengelola akses, use case 3 mengelola data user, use case 6 mengelola data informasi, use case 7 melakukan kegiatan kasir. Maka use case secara jelas dapat diuraikan berdasarkan kegiatan yang dilakukan admin pada sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diagram use case melihat informasi. Berdasarkan diagram use case melihat informasi pada gambar 4.3, dapat diketahui bahwa admin melakukan use case 4, yaitu login untuk masuk ke dalam sistem dan dapat melakukan kegiatan use case 1 melihat informasi yang terdiri dari informasi member, informasi alat, informasi keuangan. Yang kedua, diagram use case mengelola akses. Berdasarkan diagram use case mengelola akses pada gambar 4.4, dapat diketahui bahwa admin melakukan use case 4, yaitu login untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan kegiatan use case 2, mengelola data user untuk mengubah kata sandi. Yang ketiga, diagram use case mengelola data user. Berdasarkan diagram use case mengelola data user pada gambar 4.5, dapat diketahui bahwa admin melakukan use case 4, login untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan kegiatan use case 4, mengelola data user, yang terdiri dari kegiatan menambah, mengubah, dan menghapus data user dalam sistem. Yang keempat, diagram use case mengelola data informasi. Berdasarkan diagram use case mengelola data informasi, pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa admin melakukan use case 4 login untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan kegiatan use case 6, mengelola data informasi berupa menambah, mengubah, menghapus informasi data member, data alat yang dapat dilakukan setelah login atau masuk ke sistem dan setelah selesai dapat logout atau keluar dari sistem. Yang kelima, diagram use case kasir. Berdasarkan diagram use case, mengelola data informasi pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa admin melakukan use case 4 login untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan kegiatan use case 7, melakukan kasir berupa menambah, mengubah, menghapus informasi, data keranjang, check out yang dapat dilakukan setelah login atau masuk ke sistem dan setelah selesai dapat logout atau keluar dari sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devni. Baik, selanjutnya ada deskripsi use case. Berdasarkan diagram use case yang dibahas sebelumnya, maka dapat dideskripsikan use case pada sistem yang dituangkan dalam bentuk tabel berikut. Yang pertama ada deskripsi use case melihat informasi. Nama use case-nya melihat informasi, ID use case-nya use case 1, aktornya admin. Deskripsinya dilakukan oleh semua aktor untuk melihat informasi yang diinginkan. Exception-nya tidak ada. Precondition-nya aktor telah mengakses alamat situs dan login.
Yang kedua ada deskripsi use case mengelola akses. Nama use case mengelola akses, ID use case 2, aktor admin, deskripsinya admin melakukan pengelolaan terhadap hak akses user, exception-nya admin gagal melakukan akses, precondition-nya admin sudah login. Yang ketiga ada deskripsi use case mengelola data user, nama use case mengelola data user, ID use case 3, aktornya admin, deskripsinya admin melakukan pengelolaan terhadap data user, exception-nya admin gagal melakukan akses, precondition-nya admin sudah login. Lalu ada deskripsi use case login, nama use case login, ID use case 4, aktor, semua aktor, deskripsinya dilakukan oleh semua aktor untuk autentikasi dan otorisasi, exception login gagal, precondition seluruh data admin dan user sudah tercatat dalam sistem. Yang terakhir ada deskripsi use case logout, nama use case logout, ID use case 5, aktor semua aktor, deskripsi dilakukan semua aktor untuk keluar dari sistem, exception-nya koneksi gagal ditutup, precondition-nya aktor sudah login. Lalu ada deskripsi use case mengelola informasi, nama use case-nya mengelola data informasi, ID use case-nya use case 6, aktornya admin, deskripsinya dilakukan oleh aktor untuk mengelola barang dalam hal menambah, mengubah dan menghapus informasi, exception-nya informasi gagal dikelola oleh sistem. Precondition-nya aktor sudah melakukan login. Selanjutnya ada deskripsi use case kasir. Nama use case kasir, ID use case 7, aktor admin. Deskripsinya dilakukan oleh aktor untuk mengelola barang dalam hal menambah, mengubah, dan menghapus informasi keranjang dan checkout. Exception-nya informasi gagal dikelola oleh sistem. Precondition-nya aktor sudah melakukan login. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jenny. Baiklah, untuk diagram kelas menggambarkan kelas berikut perilaku dan keadaan dengan menghubungkan antar kelas-kelas. Pada diagram kelas akan dijabarkan deskripsi diagram kelas sebagai berikut. Yaitu ada nama kelas user, ada kelas administrator, ada kelas mengelola akses, ada kelas data barang, ada kelas data pembukuan, dan ada kelas data kasir. Sedikit untuk daftar metode dan daftar atribut. Berdasarkan kelas diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa kelas atau objek yang ada di dalam sistem informasi persediaan kelas fitness ada 6 kelas, dan kelas ini berrelasi satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu diagram kelas pada sistem informasi bus fitness. Berdasarkan pada gambar diagram di atas, pada sistem informasi berbasis web pada bus fitness ini, dapat diketahui bahwa kelas user merupakan superkelas. Pada superkelas, terdapat satu user yang dapat melakukan pengelolaan akses pada akses mengelola akses, yaitu kelas administrator. Dari diagram juga dapat diketahui bahwa seluruh aktor dapat melakukan kegiatan melihat informasi yang disediakan. Dari diagram juga diketahui bahwa user dapat mengubah, menambah, menghapus data pada kelas data barang dan data kasir. Selanjutnya yaitu diagram activity. Diagram activity akan menggambarkan aliran kerja dari setiap aktivitas pada sistem ini. Yang pertama, diagram activity untuk login. Berdasarkan gambar diagram activity login pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melakukan login, user harus menginputkan username dan password pada sistem. Kemudian, sistem melakukan validasi terhadap username dan password tersebut. Jika username dan password valid, maka user
masuk ke halaman utama sistem sesuai dengan hak aksesnya. Jika tidak, sistem akan memberikan pesan peringatan dan user dapat melakukan login kembali. Yang kedua yaitu diagram activity melihat informasi. Berdasarkan gambar diagram activity melihat informasi yang ada di atas, dapat dijelaskan bahwa admin semua petugas dapat melihat informasi dengan memilih menu informasi. Sistem akan menampilkan kategori informasi yang tersedia. User dapat memilih informasi yang diinginkan seperti informasi member dan alat. Yang ketiga yaitu diagram activity pengelolaan data user. Berdasarkan gambar diagram activity menambah user pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa admin dapat menambah data user yang dapat mengelola sistem. Kegiatan menambah user ini dimulai dengan memilih menu kelola user, lalu menginput data user baru, lalu sistem akan melakukan verifikasi. Jika tidak valid, maka tampil pesan bahwa data user gagal disimpan. Jika valid, maka sistem akan menyimpan data user dan menampilkan data user baru pada daftar user. Yang kedua, diagram activity ubah data user. Berdasarkan gambar diagram activity mengubah data user, dapat dijelaskan bahwa admin dapat mengubah data user yang diinginkan. Sistem akan melakukan verifikasi. Jika tidak valid, maka tampil pesan bahwa data user gagal diperbarui. Jika valid, maka sistem akan menyimpan data user dan menampilkan pesan bahwa data user berhasil diubah. Yang ketiga yaitu ada diagram activity menghapus data user. Berdasarkan gambar diagram activity menghapus data user, dapat dijelaskan bahwa admin dapat menghapus data user yang diinginkan. Sistem akan mengirimkan perintah hapus ke database. Jika proses penghapusan gagal, maka tampil pesan bahwa user gagal dihapus. Jika berhasil, maka sistem akan menghapus data user dan menampilkan pesan data user berhasil dihapus. Admin menerima pesan dan data user berhasil dihapus. Yang keempat yaitu ada diagram activity mengolah informasi. Kegiatan mengolah informasi dapat dilakukan oleh user yang telah berhasil melakukan proses login terlebih dahulu. Pengolahan informasi disesuaikan dengan tugas dan hak akses dari masing-masing user. Yang pertama yaitu ada diagram activity tambah data informasi barang. Berdasarkan gambar diagram activity tambah data informasi di atas, dapat dijelaskan bahwa user dapat melakukan kegiatan menambah data informasi. Yang kedua yaitu ada diagram activity ubah data informasi data barang. Diagram activity ubah data informasi pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa user dapat melakukan kegiatan mengubah data informasi. Yang ketiga yaitu ada diagram activity hapus data informasi barang. Berdasarkan gambar diagram activity hapus data informasi, dapat dijelaskan bahwa user dapat melakukan kegiatan menghapus data informasi. Oke, selanjutnya pada rancangan sistem akan dijelaskan oleh Franco Ar-Rasyid Aritonang. Oke, kita masuk ke dalam perancangan sistem. Rancangan sistem ini merupakan tahapan setelah tahap analisis dari siklus pengembangan, pendefinisian, dan kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang bagaimana suatu sistem dibentuk. 5.1 Perancangan struktur data. Pada perancangan prototipe yang dibuat ini, penulis membutuhkan sebuah basis data untuk merancang tabel struktur datanya. Basis data yang saya gunakan kali ini, yang kami gunakan adalah MySQL. Adapun rancangan tabel struktur datanya sebagai berikut. Yang pertama itu ada rancangan tabel user. Rancangan tabel user ini kami gunakan untuk masuk ke dalam sistem sebelumnya, sebelum melakukan semua kegiatan pada sistem. Adapun yang menjadi primer key-nya adalah tabel username. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada ya rancangan tabel user. Kemudian kami lanjut lagi ke dalam rancangan tabel data barang. Nah, rancangan tabel persediaan ini digunakan untuk menyimpan data member, data barang maksud saya. Adapun yang menjadi primer key-nya itu adalah kode barang.
Ini bisa langsung diturun. Oke, jadi seperti ini nampaknya. Kemudian kita lanjut ke rancangan tampilan sistem. Jadi perancangan tampilan sistem ini digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana kira-kira sistem tersebut akan berfungsi bila telah disusun dalam bentuk yang lengkap. Adapun tampilan perancangan sistemnya bisa kita lihat. Nah, jadi seperti ini rancangan tampilan loginnya. Untuk rancangan tampilan loginnya kami memilih warna sedikit biru ya. Kemudian ada putihnya di sekitarnya. Seperti ini rancangan tampilan untuk loginnya. Kemudian kita lanjut ke dalam rancangan tampilan user. Nah, jadi di rancangan tampilan user ini ada yang namanya tambah user ya teman-teman. Di sini ada tambah user, ada juga usernya bisa diedit dan bisa juga dihapus nih teman-teman. Seperti ini untuk rancangan tampilan usernya. Kemudian lanjut lagi ke dalam rancangan tampilan kelola barang. Di rancangan tampilan kelola barang ini, kita bisa menambah barang apa yang mau kita jual. Kemudian bisa kita edit, ataupun misalnya kita tambah, misalnya atau kita hapus gitu ya teman-teman barangnya. Oke, lanjut kita dalam rancangan tampilan data barang. Sebenarnya ini rancangan tampilan data barang nih, data barang yang udah ditambahkan tadi, bisa kita masukkan ke dalam keranjang. Jadi misalnya kayak namanya sistem kasir ya teman-teman. Jadi ada barangnya, kemudian barang apa yang mau dibeli baru kita masukkan ke dalam keranjang. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Kemudian ada yang namanya rancangan tampilan keranjang. Rancangan tampilan keranjang ini merupakan barang tadi yang telah kita kita input beli ya di dalam atas sebelumnya itu. Yaitu seperti ini rancangan tampilan keranjang yang kami gunakan. Oke, kemudian lanjut lagi ke dalam rancangan tampilan pembukuan. Untuk rancangan tampilan pembukuannya di sini teman-teman bisa lihat ini ada barangnya, ada jumlahnya, kemudian ada harganya ya teman-teman. Ini tampilannya kami buat sepermudah mungkin untuk nantinya bagi penggunanya mudah memahami gimana cara membaca pembukuannya. Oke. Jadi analisis hasil yang telah kami capai setelah melaksanakan seluruh tahapan penelitian didapat hasil akhir dari penelitian ini ialah prototipe sistem informasi berbasis web pada BAS Business memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mudah digunakan karena dirancang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki kelengkapan fasilitas dalam pengelolaan data barang dan kasir. Yang ketiga, struktur tampilan informasi yang rapi karena kami buat dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan usernya maksudnya. Oke, saya kembalikan lagi ke dalam moderator. Oke, sekian dari kami terkait analisis dan perencanaan sistem informasi dari kasirku. Kami dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.